Sahabat SBP, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di kanal YouTube seputar dunia pendidikan yang membahas isu-isu seputar dunia pendidikan, tips buat guru, tips mengajar khususnya buat guru, buat dosen, tips belajar buat siswa, buat mahasiswa, dan ya menambah wawasan buat para orang tua terkait dengan pendidikan. Saya harap kanal YouTube ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya sahabat SB yang dengan setia mengikuti kanal YouTube ini. Dan topik yang akan saya bicarakan pada hari ini berhubungan dengan presentasi. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan hal-hal seputar mengikuti seminar gitu ya. Kalau ada kelewatan bisa dilihat tuh linknya. Kemudian melanjutkan bagian itu gitu ya, saya mau bicara tentang membuat slide sebagai bagian dari sebuah presentasi. Pertanyaannya karena begini, bagaimana sih cara membuat slide gitu ya? Orang bilang gampang itu gitu. Tetapi saya mengamati bahwa membuat slide tidak sekedar gitu ya, tidak sekedar menyajikan sesuatu, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk itu gitu ya, saya akan bahas beberapa hal, beberapa tips yang semoga bisa membantu sahabat SDP yang dalam waktu dekat ini atau mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan melakukan presentasi dan perlu membuat slide ya. Saya akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, pertanyaan terbesar ketika kita bicara tentang membuat slide sebenarnya adalah begini. Bagaimana gitu ya, bagaimana bentuk dan tampilan slide yang baik? Bagaimana kita bisa menyajikan informasi di dalam slide presentasi dengan baik? Kira-kira demikian. Dan buat saya pribadi gitu ya, selama ini saya menggunakan slide gitu ya sebagai semacam panduan buat saya ketika saya sedang melakukan presentasi, sehingga saya tidak perlu membawa catatan gitu ya, hal-hal apa yang perlu saya sampaikan, tetapi semuanya akan saya tampilkan di slide. Dan melalui slide itu saya itu dipandu alur ceritanya, kira-kira demikian. Yang kedua, buat saya slide juga terkait dengan bagaimana memberikan visualisasi kepada pendengar supaya pendengar tidak bosan melihat wajah saya, kira-kira demikian. Juga kadang ada topik-topik yang cukup sulit untuk dibayangkan gitu ya, sehingga akan membantu buat pendengar untuk bisa memahami dengan lebih baik ketika ada sebuah visualisasi yang diberikan. Dan ini sangat menolong gitu ya, bisa berupa gambar, bisa ilustrasi, bisa berupa video dan sebagainya. Dan melalui slide yang saya pakai sebagai panduan saya melakukan presentasi ini, pada saat yang sama slide itu saya juga pakai untuk memberikan panduan visualisasi kepada pendengar ketika mengikuti presentasi yang saya sampaikan. Saya selalu menganggap bahwa presentasi yang saya sampaikan itu seperti sebuah cerita. Jadi saya bercerita gitu ya, ada pendengarnya, ada panduannya, kira-kira demikian. Ketika kita membuat slide gitu ya, khususnya ya biasanya memang kalau orang membuat slide, ide besarnya adalah melakukan presentasi. Presentasi ini bisa berupa presentasi tugas. Sekarang cukup umum gitu ya, guru atau dosen memberikan tugas berupa presentasi, misalnya menyampaikan presentasi terkait dengan hasil belajarnya, terkait dengan ringkasan yang diberikan, atau tugas proyek yang dikerjakan gitu ya, ada presentasi. Kemudian yang kedua, buat sahabat SMP yang terlibat gitu ya, menjadi guru atau menjadi dosen, kadang-kadang ada juga presentasi yang berhubungan dengan misalnya mengikuti seminar gitu. Jadi ketika seminar orang menyampaikan hasil penelitiannya, temuan-temuannya, dan itu disampaikan di dalam bentuk seminar singkat sekitar ya 15 sampai dengan 20 menit. Nah, untuk membuat slide ini gitu ya, khususnya terkait dengan slide yang berhubungan dengan seminar yang menjadi semacam fokus pada bagian ini, walaupun tidak sepenuhnya gitu ya mengoperasikan ini,
sahabat SCP bisa menghubungi rekan senior, atau jika Anda mahasiswa yang punya pembimbing dan pembimbing Anda ini memotivasi Anda, mendorong Anda untuk mengikuti sebuah seminar nasional misalnya, maka pembimbing Anda menjadi salah satu sumber utama gitu ya yang dapat ditanyai gitu ya terkait dengan membuat slide untuk sebuah seminar. Jika ini adalah slide terkait dengan tugas gitu ya, maka biasanya akan ada panduan yang diberikan oleh pemberi tugas, bisa dosen, bisa guru, terkait dengan hal apa yang perlu dipresentasikan. Saya kira seperti itu. Dan buat saya gitu ya, saya lebih banyak belajar ketika saya itu mengerjakan yang pertama kali, kemudian saya itu membuat dulu idenya gitu ya. Jadi saya membuat draft awal untuk saya bawa dan saya tanyakan kepada orang yang saya anggap lebih ahli, kira-kira begitu. Bukannya saya datang kemudian tanya, kalau membuatnya gimana caranya gitu. Nah, kalau pendekatan saya adalah saya biasanya untuk apapun yang saya kerjakan pertama kali atau sedang belajar, saya akan membuat dulu versi saya, kemudian saya bawa untuk saya tanyakan. Bisa kepada senior tadi, bisa kepada dosen pembimbing, bisa kepada guru dan sebagainya. Setelah sudah dibicarakan, lanjut baru membuat slide-nya. Dan ini menjadi bagian yang penting untuk dipersiapkan. Mungkin sahabat SCP bertanya-tanya gitu ya, itu yang kayak lampion itu gitu ya, itu apa gitu ya. Ini adalah power extension gitu ya. Jadi extension cable yang dapat dipakai oleh mahasiswa untuk menancapkan laptopnya, karena sekarang kan sudah cukup umum mahasiswa kuliah membawa laptop, dan ini adalah ruang audio visual, ruang kuliah untuk hybrid gitu ya. Jadi ada banyak ini semacam power extension yang dapat dipakai. Ini dapat digeser-geser gitu ya. Jadi kalau misalnya mau digeser ya, salah ya, tapi dapat dinaikkan dan diturunkan ya. Saya kembali ke bagian utama. Ketika membuat slide gitu ya, ada baiknya diperhatikan bahwa ukuran slide itu ada dua macam. Zaman dulu saya dulu ketika layar komputer itu masih standar gitu ya, ukurannya itu 4:3 gitu. Tetapi ketika sekarang sudah masuk era layar lebar widescreen gitu ya, maka ukuran layarnya itu berubah menjadi 16:9. Nah, jadi pada seminar-seminar tertentu, pada call for paper misalnya, pada konferensi nasional atau internasional, panitia biasanya menyampaikan ukuran layarnya berapa. Kalau ukuran layarnya rata-rata sih udah menggunakan 16:9 gitu ya, sudah cukup umum. Sehingga jika memang demikian, saya menyarankan slide itu dibuat dalam ukuran 16:9. Jadi supaya full screen lebih bagus begitu ya, bisa tampil penuh, kira-kira demikian. Tapi kalau tugas di sekolah atau di kampus misalnya, maka ya itu terserah gitu ya. Tetapi sekali lagi akan lebih baik kalau ditanyakan, dan itu akan menolong supaya kita bisa menyiapkan slide dengan lebih baik. Pertanyaannya adalah, sekarang setelah ada draftnya gitu ya, udah dibicarakan, kemudian sudah tahu ukuran layarnya seperti apa begitu, kemudian mulailah membuat slide gitu ya. Terus dari mana mulainya, kira-kira begitu. Mulainya halaman awal biasanya merupakan halaman yang menggunakan mencantumkan judulnya gitu ya. Jadi apa judul presentasinya? Jika Anda presentasi tentang sebuah penelitian yang Anda kerjakan dalam sebuah seminar nasional, seminar internasional, atau dalam simposium misalnya, maka judulnya disesuaikan dengan judul makalah yang dikirimkan kepada panitia. Jika Anda menyampaikan presentasi berupa tugas dari mapel tertentu atau matkul tertentu, maka itu berarti yang dituliskan adalah topik apa yang akan disampaikan. Misalnya
herbarium gitu ya, herbarium dari daerah mana begitu, dan itu menjadi judulnya. Kemudian di bagian bawahnya silakan dituliskan nama-nama orang yang terlibat di dalam proyek yang sedang dipresentasikan. Kemudian jika ini sebuah seminar nasional atau internasional, biasanya dituliskan juga institusi dari setiap orang yang terlibat. Jika ada logo, silakan dicantumkan, dan ini menjadi bagian yang menarik gitu ya. Setelah judul apa gitu ya, judul biasanya gampang begitu ya, karena tinggal ambil aja gitu. Tapi ketika sudah jadi judulnya, terus halaman berikutnya ngapain gitu. Secara umum pada waktu kita bicara tentang halaman slide setelah judul gitu ya, maka setelah judul ada yang namanya itu nanti outline, ada kemudian diikuti latar belakangnya apa, metodenya apa, hasilnya apa, juga diskusinya. Jadi outline ini memberikan sebuah gambaran kepada pendengar hal apa yang akan disampaikan di dalam presentasi yang mungkin durasinya 15 sampai dengan 20 menit tadi gitu ya. Jadi pembaca ini ngerti gitu, oh kira-kira dia akan bicara begini urutannya, walaupun sebenarnya outline ini sudah cukup generik. Artinya ya rata-rata begitu, outline-nya apa, ya bicara tentang latar belakangnya, metodenya, hasilnya, diskusinya seperti apa. Ketika kita bicara mengenai latar belakang, ya Anda perlu menyampaikan latar belakang apa yang mendasari kegiatan yang dikerjakan. Itu hanya biasanya berhubungan dengan penelitian. Jika ini adalah sebuah tugas dari mapol atau matkul tertentu, mungkin tidak ada latar belakangnya gitu ya. Kenapa? Maksud gini, latar belakangnya ini adalah tugas mata pelajaran biologi ya kan, ya aneh begitu. Jadi mungkin jika ini adalah tugas kuliah yang tidak belakang, bisa dilewati gitu ya. Metode adalah hal-hal apa yang dikerjakan gitu ya, terkait dengan apa yang presentasikan. Misalnya kelompok Anda punya proyek yang berhubungan dengan mengamati pengamatan proses pemasaran produk tertentu gitu ya di supermarket gitu. Kemudian pengaruhnya seperti apa, kira-kira begitu. Metodenya apa yang digunakan? Apakah Anda mengamati langsung gitu ya? Apakah Anda juga membagikan angket kepada customer misalnya? Jika ini ada sebuah penelitian yang berhubungan dengan ketahanan struktur konstruksi kayu misalnya, apa metode yang digunakan? Mungkin metodenya adalah Anda menggabungkan beberapa cara sudah umum gitu ya, untuk menghasilkan konstruksi lebih kuat lagi, dan ini menjadi bagian yang biasanya cukup menarik untuk diperhatikan oleh para pendengar. Kemudian hasilnya apa? Setelah hasilnya apa, kemudian menyampaikan seperti apa sih diskusinya gitu. Artinya kalau hasilnya itu sesuai dengan harapan gitu ya, apa yang dapat dilanjutkan gitu. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan gitu ya, apa yang mesti dilakukan gitu ya, hal apa yang dipelajari gitu ya. Jadi saya selalu melihat bahwa sebenarnya tidak ada penelitian atau proyek yang gagal gitu ya, kecuali tidak diselesaikan. Jadi pada waktu kita melakukan sebuah penelitian atau mengerjakan tugas dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, orang mengatakan itu gagal. Sebenarnya kan tidak. Kenapa tidak gagal? Karena ketika ini tidak sesuai dengan harapan dan kita bisa belajar dari situ, kita bisa menganalisis dari situ, maka kita memberikan sebuah berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman yang semoga tidak diulang oleh rekan yang lain. Kira-kira demikian. Kemudian setelah selesai menyampaikan hasil-hasil diskusinya, biasanya ada kesimpulannya, begitu ya. Kemudian dari kesimpulan orang bisa berlanjut memberikan acknowledgement. Acknowledgement ini biasanya berhubungan dengan pihak-pihak yang mendukung proses pengerjaan. Di dalam penelitian biasanya ada pihak yang mendanai, dan ini perlu disampaikan gitu ya, sebagai ucapan terima kasih, memberikan pengakuan bahwa proyek ini tidak akan jalan loh gitu kalau pihak ini tidak mendanai, kira-kira demikian. Jika dalam sebuah tugas mata kuliah atau matkul tertentu Anda berhubungan dengan misalnya
jagung misalnya, dan Anda mengamati 2 atau 3 petani, maka Anda juga perlu menyampaikan gitu ya, bahwa tim kami mengucapkan terima kasih pada bapak ini atau keluarga ini gitu ya, yang bersedia menjadi subjek di dalam pengamatan yang menjadi bagian dari tugas ini. Kira-kira demikian. Ini menjadi bagian yang perlu disampaikan. Kenapa? Karena ya kita tidak bisa berdiri sendiri, dan dari situ kita banyak belajar, kita saling menolong dan seterusnya. Lalu orang bertanya, berapa ya jumlah halaman slide gitu? Secara umum kita tidak ada panduan khusus. Jadi kalau mau 7 halaman, mau 50 juga tidak ada masalah. Tetapi buat saya gitu ya, saya biasanya memberikan panduan umum berupa jumlah halaman slide itu kurang dari waktu presentasi di dalam menit. Ini jumlah halaman slide di luar halaman judul dan referensi jika ada. Artinya begini, kalau saya diberikan presentasi waktu selama 15 menit, maka maksimal saya akan membuat 15 halaman. Kalau tambah judul, tambah referensi, jadi 17 halaman. Itu maksimal. Boleh enggak 10? Boleh. 12? Boleh. 3? Nanti dulu gitu ya. Karena dengan jumlah slide yang terlalu sedikit gitu ya, itu tidak secara visual tidak menolong pendengar untuk bisa mengikuti presentasi Anda sampaikan. Jadi mungkin ya minimal mungkin gitu ya, mungkin 75% dari waktu presentasi atau 60% dari waktu presentasi di dalam menit. Kemudian saya juga tidak terlalu suka gitu ya slide gitu ya yang ada dengan teks, tulisan semuanya, tidak ada gambarnya, tidak ada ilustrasinya gitu ya, dan melulu mohon maaf latar belakang putih, teksnya hitam gitu ya. Saya tidak terlalu menyukai. Ini memang bisa subjektif gitu ya, karena saya memang suka yang agak colorful, berwarna-warni, rupa-rupa warnanya gitu ya, dengan ada gambarnya, ada ilustrasinya, mungkin ada videonya dan sebagainya. Apakah sahabat SDP ketika membuat slide gitu ya menggunakan bullet gitu ya, ada titik, kemudian teksnya apa, ada titik, teksnya apa, ada titik, teksnya apa, gitu, apakah seperti itu? Ya, orang mengatakan ya kan yang disebutkan hanya poin-poinnya, kira-kira begitu. Karena disebutkan berupa poin-poinnya, maka ada sebuah program, ada sebuah software komputer yang dapat dipakai membuat slide gitu ya, yang menggunakan kata poin gitu ya. Saya akan sebutkan, tapi pasti saya yakin sampai banyak yang mengerjakan hal ini. Kemudian berapa poin sih yang kita bisa sampaikan kita dalam sebuah halaman, satu halaman slide gitu? Tidak ada panduan yang khusus buat kita sebenarnya, tetapi dari pengalaman saya selama ini, saya membatasi ya, maksimal itu 5, tapi saya jarang ya 5 ini masing-masing 3 biasanya paling umum gitu ya, 3, jangan terlalu banyak. Kenapa? Ketika terlalu banyak gitu ya dan cukup detail, maka ukuran hurufnya akan mengecil, sehingga dari jarak jauh gitu ya dibaca, dia mengerti. Selain itu, dengan jumlah poin yang cukup banyak, maka slide itu akan ditampilkan dalam waktu yang cukup lama dan tidak berubah. Ketika slide itu ditampilkan dalam waktu cukup lama tidak berubah gitu ya, maka perhatian pendengar itu bisa agak terganggu gitu ya. Lama-lama tidak diperhatikan, lama-lama sudah hilang gitu. Tapi ketika diganti slide-nya ke halaman berikutnya, muncul poin berikutnya gitu ya di halaman berikutnya, maka itu memberikan trigger kepada pendengar untuk sudah ganti slide-nya gitu ya. Maka perlu lagi fokus ke bagian yang baru. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan karena mendapatkan perhatian dari pendengar jadi bagian penting ketika kita melakukan presentasi, dan itu dapat dilakukan dengan memanipulasi pendengar gitu ya, dengan mengganti slide tadi. Apakah di dalam presentasi Anda menggunakan grafik? Ya, kalau menggunakan grafik plot gitu ya, misalnya ini loh trennya naik gitu,
atau oh ini loh trennya turun gitu ya, ada grafik-grafiknya, maka ketebalan garis perlu diperhatikan. Mungkin gitu ya, secara umum adalah ketika kita melihat di komputer, jelas kok, kelihatan kok, kira-kira demikian. Tetapi tidak demikian ketika kita tampilkan di layar, orang melihat dari jarak jauh. Dan ini perlu dites gitu ya. Jadi ketebalan garis pada grafik, pada plot tertentu mesti diperhatikan supaya apa? Supaya pendengar bisa melihat dengan lebih jelas. Bila perlu, jika di dalam satu grafik ada beberapa garis, saya lebih menyukai gitu ya, menggunakan jenis garis yang berbeda daripada menggunakan warna yang berbeda. Kenapa? Pertama, kalau garisnya itu tipis gitu ya, warna itu tidak terlalu kelihatan dari jauh. Kemudian, kalau toh garisnya tebal gitu ya, ketika jumlah garisnya itu banyak gitu ya, maka warna coklat tua dan merah tua, hitam misalnya dari jarak jauh tidak terlalu dapat dibedakan. Maka saya lebih menyukai menggunakan garis yang berbeda, garis utuh, solid gitu ya, atau dash line dan titik, itu yang biasa saya gunakan. Kemudian terkait dengan grafik juga, maka saya juga menyarankan gitu ya, mengurangi penggunaan akronim. Akronim ini adalah singkatan yang dapat disampaikan dalam bentuk kata-kata di akronim. Jadi apa ya misalnya? Kalau dulu kita punya peta gitu ya, pembela tanah air gitu ya, nah itu ini akronim. Nah kalau akronimnya itu sudah umum, maka silakan dipakai. Kalau tidak, sebaiknya gitu ya, penggunaan akronimnya cukup minimal. Satu hal yang penting diperhatikan juga terkait dengan hal ini adalah penggunaan warna gitu ya, warna background gitu ya dengan warna foregroundnya. Jadi rata-rata orang menggunakan background berwarna putih gitu ya. Ini background cukup umum digunakan dan memang by default gitu ya, warna background juga putih. Tetapi ada orang mau ganti gitu ya. By default backgroundnya putih, warna hurufnya hitam. Cukup baik kontrasnya, cukup jelas dari jarak jauh. Tetapi kadang orang mau ganti warnanya atau saya mau ganti dengan dengan gambar tertentu misalnya. Dan ketika diubah dengan gambar tertentu, maka kontras antara huruf dengan latar belakang ini menjadi tidak jelas. Dan ini mesti diwaspadai. Kenapa? Karena orang dari jarak tertentu tidak bisa membaca dengan baik, dan ketika orang tidak bisa mengikuti presentasi dan slide yang Anda buat, maka orang sudah lepas konsentrasi, lepas fokus, dan sebagainya. Jadi kontrasnya harus cocok. Misalnya begini, kalau latar belakangnya misalnya hijau gitu ya, ya kasih tapi jangan hijau tua gitu ya. Kalau hijau tua juga sakit di mata. Hijau muda gitu. Maka jangan kasih warna kuning. Kenapa? Kontrasnya kurang bagus, kurang kuat ketika demikian. Saya menyarankan gitu ya, kalau misalnya menggunakan latar belakang berupa gambar gitu ya, maka gambarnya itu agak dikabulkan ya, sehingga menolong kontrasnya supaya lebih jelas lagi. Caranya kira-kira Anda bisa menutup gitu ya, gambar itu dengan sebuah blok, kemudian Anda pilih warnanya, atur transparansinya. Kemudian Anda juga bisa gitu ya, memberikan bayangan shadow. Bayangan ini menolong juga untuk memberikan kontras yang berbeda sehingga dari jarak jauh huruf itu mudah dibaca. Apakah kita perlu mencantumkan halaman slide gitu ya? Secara umum tidak ada aturan juga, tetapi kalau saya gitu ya, saya akan cantumkan halaman slide. Kenapa? Gitu ya. Ketika saya mencantumkan halaman slide ini, maka saya bisa melihat halaman berapa sekarang saya presentasi.
itu kira-kira gitu ya, kira-kira mengindikasikan sudah berapa lama saya presentasi. Dan ini menjadi trik tersendiri yang saya pakai gitu ya untuk mengendalikan waktu presentasi saya. Sehingga saya tidak akan terlalu sedikit menggunakan waktu atau sampai melebihi dari waktu yang diberikan. Ini cukup menolong buat saya. Dan jika Anda menggunakan gambar gitu ya, maka perhatikan juga tentang copyright-nya. Kalau ini gambar dari Anda sendiri, foto sendiri dan sebagainya, tidak apa-apa. Tapi kalau gambar orang lain, pemberian pengakuan akan karya orang lain perlu disampaikan. Dan biasanya dapat dibuat di halaman bawah gitu ya, dibuat siapa yang buat, kalau dari internet, dari sumbernya di mana. Ini juga menolong kita bagaimana kita bisa menghargai karya orang lain. Khusus untuk slide yang dibuat terkait dengan seminar nasional, seminar internasional, simposium dan kawan-kawannya, maka saya menyarankan untuk membuat materi gitu ya di luar presentasi, tetapi berhubungan dengan topiknya. Buat apa gitu ya? Ini begini. Jadi ketika Anda punya waktu 15 menit di dalam sebuah seminar, maka katakanlah Anda membuat 13 halaman. 13 halaman ini di luar judul dan referensi jika ada menjadi bagian utama yang dipresentasikan. Lalu Anda perlu membuat halaman ke-14, halaman ke-15 yang tidak dipresentasikan, gitu ya, yang tidak dipresentasikan, tetapi mungkin akan ditampilkan. Kok mungkin? Ya, karena di dalam sebuah seminar nasional, internasional, pasti ada pertanyaan yang akan Anda terima. Dan jika pertanyaan ini pasti dijawab gitu ya, dan jika Anda bisa menjawabnya dan pas juga Anda menyiapkan materinya, maka akan sangat menolong. Menolong apa? Menolong Anda ketika menjelaskan. Jadi ketika tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi tadi, ya tidak ditampilkan. Tapi jika ada pertanyaan berhubungan materi itu, nah itu yang perlu ditampilkan. Ini menjadi sebuah tips yang dapat dipakai gitu ya, menunjukkan kesiapan Anda sebagai salah seorang peserta seminar. Bagaimana Anda juga menyiapkan diri untuk ditanya, untuk menjawab, untuk berbagi dan seterusnya. Menghadiri sebuah conference atau seminar atau simposium, secara umum panitia itu ada yang meminta peserta untuk mengirimkan slide presentasi sehingga mereka bisa menyiapkannya gitu ya. Ada cukup banyak metode yang dapat dipakai dan saya akan bahas karena di luar konteksnya. Tetapi walaupun sudah dikirimkan lewat email atau dimasukkan ke dalam sebuah web tertentu, maka tetap harus kita ketika datang gitu ya, kita membawa file cadangan. Bisa jadi filenya rusak dan tidak dapat dibuka. Jika filenya rusak dan dapat dibuka gitu ya, yang rugi ya Anda sendiri gitu. Kenapa? Karena di dalam sebuah seminar nasional rata-rata orang itu mengharapkan sebuah exposure, sebuah mendapatkan perhatian terkait dengan apa yang disampaikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian yang lebih baik ketika presentasi disampaikan tanpa menggunakan slide, tanpa menggunakan visualisasi yang bisa menolong pendengar untuk memahami materi yang disampaikan. Jadi membawa file cadangan dalam bentuk flash drive misalnya, atau dalam taruh di cloud dan sebagainya, ini juga bisa menolong dan itu menjadi cadangan jika ada hal-hal yang dapat terjadi dan kita tidak bisa mengendalikan. Jadi kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan membuat slide presentasi. Perlu latihan gitu ya, perlu dibicarakan tentunya, perlu minta penilaian, evaluasi, feedback, umpan balik dari teman, dari senior, dari guru, dari dosen bimbing,
dan juga dari banyak orang di sekitar kita yang bisa menolong kita untuk memperbaiki slide tadi. Saya harap beberapa tips yang saya sampaikan tadi bisa menolong sahabat SCP ketika membuat slide dan bisa juga nanti menyampaikan bagaimana cara menyampaikannya video kira-kira gitu. Sampai jumpa.